jika kita menggunakan banyak access point MikroTik, kita bisa menggunakan Capsman sebagai access point controllernya. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya pernah menggunakan Capsman di RouterOS versi 6. Jika teman-teman sekarang ingin menambahkan access point, tapi access point tersebut menggunakan wireless AX atau Wi-Fi 6. Sedangkan untuk Wi-Fi 6 atau wireless AX ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan RouterOS versi 7. Nah, bagaimana solusinya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel MikroTik Indonesia Citra Web, silahkan subscribe terlebih dahulu dan kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Saat ini MikroTik sudah memiliki banyak perangkat yang sudah menggunakan wireless AX atau Wi-Fi 6. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini saya sudah ada perangkat CAP-AX yang perangkat CAP-AX ini menggunakan RouterOS versi 7. Sedangkan untuk konfigurasi Capsman-nya ada sedikit perbedaan. Sebagai contoh kasus, teman-teman sebelumnya menggunakan perangkat router yang menggunakan RouterOS versi 6 yang sudah ada Capsman-nya juga. Nah, di sini saya menggunakan perangkat RB450G dengan akses point-nya menggunakan hub AC Lite. Nah, di sini saat ini router 450G ini menggunakan RouterOS versi 6, sedangkan kita dituntut sama di kerjaan kita atau di perusahaan kita ingin menambah akses point dengan menggunakan wireless AX atau Wi-Fi 6. Ya, sedangkan untuk wireless 6 atau Wi-Fi AX tersebut harus menggunakan RouterOS versi 7. Yaitu untuk pada kasus ini adalah CAP-AX ini yang sudah menggunakan RouterOS versi 7. Langsung saja kita remote router 450G. Kita langsung saja menuju di menu Capsman. Nah, di sini sudah ada contoh Capsman di RouterOS versi 6. Saya saat ini menggunakan RouterOS versi 6.49.10. Nah, sebagai solusi ketika kita harus menambahkan access point dengan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, ini kita di router utama atau di Capsman controllernya itu kita harus melakukan upgrade juga di RouterOS versi 7. Karena nanti untuk konfigurasi Capsman-nya ada di menu Wi-Fi. Langsung saja kita melakukan upgrade router utama kita yang sebelumnya menggunakan RouterOS versi 6, kita langsung upgrade ke RouterOS versi 7. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan file untuk melakukan upgrade. Yang pertama kita harus drag and drop untuk file npk sistemnya. Sistem reboot. Nah, saat ini router utama yang saya pakai sudah menggunakan RouterOS versi 7.15. Langsung saja kita remote lagi untuk routernya. Nah, sebagai informasi sebelumnya tadi saya selain melakukan upgrade RouterOS, saya juga menambahkan package untuk wirelessnya. Jadi biar sekalian ketika teman-teman upgrade, biar sekalian package-nya tertambah, package-nya juga silahkan dicantumkan atau di drag and drop sekalian. Nah, ketika teman-teman tadi sudah menggunakan access point dengan RouterOS versi 6, teman-teman di sini masih bisa melakukan
pengontrolan atau bisa melakukan kontrol untuk wireless yang masih menggunakan AC atau router OS versi 6. Contoh perbedaan nanti teman-teman ketika menggunakan menu wireless kemudian Capsman, di channel ini teman-teman hanya bisa memilih frekuensi atau bandnya itu hanya sampai AC kalau untuk wireless 5. Di sini tidak ada untuk wireless AX-nya. Jadi ketika teman-teman masih menggunakan wireless, ini nanti untuk WiFi AX-nya tidak bisa terbaca. Nah, sebagai solusi nanti teman-teman bisa menggunakan menu WiFi yang ada di atas ini untuk melakukan konfigurasi ke perangkat WiFi 6 atau wireless AX-nya. Ketika teman-teman ingin melakukan konfigurasi Capsman yang akan digunakan sebagai controller untuk perangkat yang menggunakan WiFi 6, teman-teman bisa saja langsung masuk ke menu WiFi. Nah, di sini sebenarnya tampilan untuk menunya itu sama seperti teman-teman di menu wireless kemudian Capsman ini tadi. Tapi ketika teman-teman lihat di sini di tab channel, ini untuk bandnya teman-teman bisa memilih wireless AX baik yang 2 GHz ataupun yang 5 GHz. Nah, perbedaannya ada di sini. Sebelum teman-teman melakukan penambahan akses point nantinya atau provisioning, teman-teman bisa membuat beberapa template dulu. Contohnya teman-teman bisa membuat template channel, template security, kemudian ada template configuration. Nah, yang akan kita konfigurasi pertama kali atau kita tambahkan templatenya, kita akan menambahkan template channel. Kita buat saja untuk channel 2 GHz. Bandnya kita sesuaikan dengan AX. Channel width-nya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Bisa memilih 20 MHz, 2040, atau bahkan yang CE atau EC, nah, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian bisa juga untuk memilih frekuensi jika teman-teman ingin memapping frekuensi. Kalau untuk yang 2 GHz teman-teman bisa menggunakan channel 1 6 11. Nah, langsung saja kita akan membuat template ya. Nah, langsung saja kita akan membuat template untuk channelnya. Nah, di sini saya akan memberikan nama atau kita akan membuat untuk template channel 2 GHz. Kemudian kita pilih untuk bandnya kita menggunakan 2 GHz yang AX. Untuk channel width-nya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa pilih yang 2040 atau 2040-80. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Kemudian untuk frekuensinya juga bisa disesuaikan juga tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Jika teman-teman ingin memapping frekuensi, bisa memilih atau menggunakan rumus 1 6 11 supaya menghindari interferensi. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian saya tambahkan satu lagi untuk yang 5 GHz-nya. Sama, nanti saya akan menggunakan channel width-nya yang 20 aja. Kemudian security, jika teman-teman ingin menambahkan password, nanti bisa memilih authentication tab-nya, bisa menggunakan WPA2 pre-share key atau WPA pre-share key. Terus kemudian teman-teman bisa isikan passwordnya di sini di passphrase 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini password standar aja. Kemudian teman-teman juga bisa langsung untuk configuration-nya, membuat template untuk configuration-nya. Nah, di configuration ini teman-teman bisa melakukan pemilihan mode nantinya. Di sini teman-teman bisa menggunakan mode AP, station atau station grid. Nah, silahkan
Oh, jika kita ingin menggunakan pemancar, kita gunakan yang AP. ID-nya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita pilih country-nya yang Indonesia. Nah, teman-teman, untuk di menu atau di configuration ini, sebelumnya teman-teman sudah membuat untuk template channelnya. Teman-teman juga bisa melakukan penambahan di sini, penambahan template yang sudah digunakan atau sudah dibuat sebelumnya tadi. Kemudian security-nya juga teman-teman juga bisa menambahkan sesuai dengan template yang sudah digunakan tadi. Kemudian kalau sudah, silahkan diklik OK. Kemudian sebelumnya kita sudah menambahkan untuk yang WiFi 2 GHz, kita akan menambahkan lagi untuk yang WiFi 5 GHz-nya. Kemudian jangan lupa pilih mode AP karena kita akan sebagai pemancar. Kemudian silahkan masukkan untuk template channelnya. Security, untuk template security-nya juga silahkan dimasukkan. Kemudian kalau sudah, diklik OK. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil atau sudah menambahkan configuration-nya, template configuration-nya, teman-teman bisa langsung konfigurasi untuk provisioning-nya. Kita menambahkan template untuk provisioning-nya. Nah, provisioning ini digunakan untuk menambahkan atau melakukan penyesuaian konfigurasi pada interface yang terbaca nantinya. Nah, apa aja yang harus kita masukkan di sini? Kita bisa memasukkan untuk supported band-nya. Saya akan menambahkan 2 supported band, yang satu nanti untuk wireless 2 GHz AX dan yang satu lagi 5 GHz AX. Action-nya kita pilih Create Dynamic Enable. Kemudian untuk master konfigurasinya saya pilih yang 2 GHz. Kemudian klik OK. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk yang 5 GHz-nya. Nah, kalau sudah, kita harus mengaktifkan Capsman di router 450G yang saya pakai ini. Kita pindah ke tab Remote Cap. Di sini ada yang namanya parameter Capsman. Nah, untuk parameter Capsman ini teman-teman harus melakukan enable. Teman-teman harus melakukan enable. Kemudian jangan lupa nanti teman-teman silahkan pilih untuk interface yang akan digunakan untuk melakukan scanning atau melakukan scanning ke arah AP-AP teman-teman. Jika teman-teman menggunakan switch, berarti arah ether yang mengarah ke switch. Nah, kalau di tempat saya ini, saya sebelumnya sudah menggunakan bridge yang digunakan untuk ke arah AP-nya. Kemudian kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, selain itu kita juga harus melakukan konfigurasi di sisi CAP atau di sisi access point-nya. Coba kita lakukan remote lagi di sisi access point-nya, kita akan melakukan remote di perangkat CAPG-nya. Nah, ini tampilannya untuk CAP AX-nya. Nah, sebelum teman-teman melakukan konfigurasi atau melakukan Capsman, ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, untuk di router OS versi 7 atau yang menggunakan WiFi 6 ada sedikit perbedaan. Perbedaannya ada di sini. Ketika teman-teman sebelumnya penambahan bridge atau data path-nya itu ada di sisi Capsman controllernya, untuk WiFi AX ini atau WiFi 6 ini, teman-teman untuk penambahan data path-nya ada di sisi AP-nya atau di sisi access point-nya.
Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Di sini perbedaannya. Nah, untuk melakukan bridge, teman-teman silahkan membuat bridge manual atau secara independen. Kita akan melakukan atau menambahkan bridge di Ether 1. Ether 1 karena mengarah ke router 450G atau ke router utama. Kemudian nanti saya akan menambahkan data path yaitu WiFi 1 dan WiFi 2 di perangkat CAP-AX ini. Yang pertama saya akan melakukan penambahan di Ether 1-nya. Untuk WiFi 1 dan WiFi 2-nya nanti saya akan tambahkan secara dynamic menggunakan data path. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu WiFi. Di sini sudah ada WiFi 1 dan WiFi 2. Kita aktifkan saja untuk interface-nya. Jangan lupa di sini di masing-masing interface teman-teman harus mengaktifkan di configuration ini, di tab configuration ini teman-teman harus mengaktifkan manajernya. Jadi ini nanti si access point ini nanti akan dikelola oleh siapa, atau Cashman dan lokal. Saat ini kita akan menggunakan Cashman or lokal. Klik OK. Untuk yang WiFi 1-nya lagi sama, kita akan menggunakan manajernya Cashman or lokal. Nah, di sini sudah ada nanti access point ini di manajer atau dikelola oleh Cashman controllernya. Nah, jangan lupa kita harus menambahkan data path. Data path supaya nanti interface WiFi 1 dan WiFi 2 ini nanti masuk ke dalam port bridge. Kita buat data path-nya, kemudian tambahkan di bridge 1. Kita kembali lagi ke tab WiFi. Kita masuk ke masing-masing interface-nya, kemudian kita geser ke data path. Kita bisa masukkan untuk template-nya. Di sini sudah ada. Yang satunya lagi juga kita tambahkan untuk data path-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan melakukan pengecekan apakah interface WiFi 1 dan WiFi 2 ini sudah ditambahkan secara otomatis ketika kita sudah melakukan konfigurasi data path tadi. Nah, ketika kita lihat di sini sudah ada interface WiFi 1 dan WiFi 2 di port bridge-nya. Nah, selain itu sebenarnya belum selesai. Kita juga harus mengaktifkan untuk cap-nya. Di sini kita bisa klik enable, kemudian untuk discovery-nya kita bisa pilih yang bridge. Karena di situ ada Ether 1, WiFi 1 dan WiFi 2. Untuk melakukan discover nanti biasanya dia akan menggunakan yang Ether 1 sebenarnya. Nah, kemudian teman-teman juga pilih untuk slave data path-nya. Nah, cukup 3 parameter ini yang harus teman-teman isikan, kemudian bisa klik OK. Nah, kemudian kita geser lagi ke router 450G atau router utama. Kita geser lagi di sini. Nah, di sini sudah ada perangkat CAP-AX. Jadi perangkat CAP-AX ini sudah terbaca di Cashman controllernya. Nah, setelah terbaca, kita bisa melakukan yang namanya provisioning. Jadi untuk provisioning ini nanti untuk template-template yang sudah kita buat tadi, kita bisa masukkan secara otomatis di interface WiFi ini. Untuk melakukan provisioning, teman-teman bisa lakukan
diarahkan di perangkatnya CAP-AX. Nanti misalnya perangkatnya banyak bisa disesuaikan, kemudian klik provision, kemudian nanti di sini untuk template-templatenya akan terisi secara otomatis sesuai dengan frekuensi yang digunakan masing-masing interface. Sebagai contoh di sini sudah terbaca untuk SSID nanti bisa menggunakan template di configuration Wi-Fi 5 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, provisioning tadi mungkin akan berguna jika teman-teman mempunyai banyak akses point. Maka nanti di sini yang terbaca di remote cap-nya ini akan banyak juga. Termasuk di Wi-Fi ini juga akan banyak. Maka nanti daripada kita masukkan satu persatu konfigurasi yang sudah kita buat tadi, nanti bisa menggunakan provisioning ini. Nanti akan ditambahkan secara otomatis oleh Capsman controllernya. Nah, kita akan coba melakukan koneksi ke salah satu access point atau SSID yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah terbaca untuk Wi-Fi 2-nya. Kita akan coba melakukan connect. Passwordnya 123456778. Nah, di sini kita coba cek apakah sudah dapat IP. Nah, kita sudah mendapatkan IP dari router utama. Jadi nanti untuk pemberian IP-nya bukan dari access point tapi dari router utama. Kita cek juga di IP DHCP server kemudian di lisis-nya. Nah, perangkat saya juga sudah terbaca di sini. Atau sudah mendapatkan IP yang 252. Setelah kita lihat untuk konfigurasi Capsman yang berada di router OS versi 6 dan router OS versi 7, untuk perbedaannya ada di menu wireless dan menu Wi-Fi. Ketika kita menggunakan menu wireless, teman-teman tidak bisa memilih untuk Wi-Fi AX. Tapi ketika teman-teman menggunakan menu Wi-Fi, di situ ada AX-nya. Jadi kesimpulannya di sini kita menggunakan dua Capsman controller dalam satu perangkat. Yang satu untuk perangkat dengan router OS versi 6 atau Wi-Fi AC dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi di menu Wi-Fi kita gunakan sebagai Capsman controller untuk Wi-Fi AX-nya. Baik, cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Nah, jika teman-teman ada kebutuhan untuk pengadaan baik di rumah ataupun di kantor untuk kebutuhan perangkat jaringan seperti CAP-AX yang saya gunakan tadi, teman-teman bisa kunjungi di website kami citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, silahkan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Nah, seperti apa solusinya? Oh, bagaimana solusinya? Goblok. Jika kita contohnya teman-teman bisa lihat. Saat ini Mikrotik sudah memiliki banyak perangkat yang saat ini ya dia waktu ini bos. Untuk Capsman-nya juga gitu. Dan aku kenal saat durungnya aku nganu di sini dia. Oke di sini jalan Pak Eko di sini kayak banget. Nah, di situ banyak kebutuhan jika teman-teman ada kebutuhan untuk kebutuhan perangkat, ya Allah, ya sekalian si pengarah